Podcast Network Asia. Lupa itu adalah hal yang wajar karena otak kita memang tidak sempurna. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau lupa adalah hal yang sangat wajar dan normal terjadi. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Lisa Genova yang berjudul How Your Memory Works dan diolah dari berbagai sumber. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu pernah lupa di mana handphone kamu? Atau apakah kamu pernah lupa nama seseorang padahal ibaratnya nama tersebut sudah ada di mulut kamu? Nah, apa yang terjadi? Apakah ingatan kamu melemah? Ternyata tidak. Ini merupakan hal yang normal bagi otak. Perlu dipahami kalau ingatan kita itu tidak sempurna. Otak kita tidak didesain untuk mengingat nama orang lain, mengingat untuk melakukan pekerjaan yang kita tunda, atau menyimpan semua hal yang kita temui. Ketidaksempurnaan ini adalah hal yang sangat wajar bagi otak. Bahkan bagi orang tercerdas sekalipun, ingatan mereka juga tidak sempurna. Seorang pria yang bisa menghafal 100.000 angka dari pi bisa juga melupakan ulang tahun istrinya atau lupa apa yang dilakukan saat ke dapur. Kebanyakan dari kita akan lupa mayoritas yang kita lakukan hari ini pada keesokan harinya. Artinya, kita tidak benar-benar mengingat banyak hal dalam hidup. Jadi, apa yang menentukan apa yang kita ingat dan apa yang kita lupakan? Nah, ada contoh yang menarik. Pasti kamu pernah lupa di mana kamu taruh handphone, kunci, kacamata, atau bahkan lokasi parkir mobilmu. Komposisi utama dalam membuat sebuah ingatan adalah sebuah perhatian. Ingatan kita bukan seperti kamera video yang merekam apapun yang kamu lihat atau dengarkan. Kamu hanya bisa mengingat hal yang kamu perhatikan. Ada contoh lain yang mungkin saja kamu alami. Kamu melewati jalan yang sama setiap harinya, setiap kali kamu berangkat kerja atau berangkat sekolah. Suatu hari, tiba-tiba saja kamu baru ingat. Nah, tadi tuh udah kelewatan belum ya toko roti yang ada di sebelah kiri 500 meter sebelum sampai ke lokasi yang kamu inginkan? Ini kejadian yang sangat normal terjadi. Walaupun kamu sudah melewatinya berulang-ulang, otak kamu tidak akan menyimpan itu sebagai ingatan tanpa kamu perhatikan hal tersebut. Mungkin saja saat itu kamu sedang melamun, dengerin radio, sedang ngobrol, dan sebagainya. Selain kurangnya perhatian, ada alasan lain kenapa kamu lupa nama seseorang. Misalnya kamu sedang penasaran, siapa ya nama dari orang yang baru saja kamu temui? Namanya masih tersimpan di otakmu dan kamu bisa bercerita segala hal tentang orang tersebut. Namun tetap saja kamu tidak bisa menyebutkan siapa namanya. Ini seringkali disebut sebagai tip of the tongue dan sebuah kejadian yang sangat normal. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan adanya sebagian atau aktivasi yang lemah dari neuron yang menghubungkan kata yang sedang kamu cari. Jika sudah begitu, biasanya kita berusaha untuk menebak dengan kata yang berhubungan, sesuatu yang mirip secara penyebutan atau maknanya. Sayangnya, kata tersebut malah membuat kita makin sulit menemukan kata yang kita cari. Lisa menyebutnya sebagai ugly sister of the target. Jika kita fokus pada kata tersebut, kita malah tidak bisa menemukan kata yang kita cari. Misalnya begini, kamu bertanya ke teman kamu, siapa sih yang tadi kita temuin? Namanya Bobby kan? Bukan Bobby deh. Temanmu juga tahu siapa orang yang kamu bicarakan, tapi dia juga tidak bisa mengutarakan siapa nama orang tersebut. Ketika kamu menyebutkan nama yang salah, kamu dan temanmu jadi fokus ke orang yang namanya Bobby, bukan orang yang baru saja kalian temui. Fenomena ini yang menjelaskan soal the ugly sister. Tak lama kemudian, ketika kamu dan temanmu berhenti berusaha mencari nama orang tersebut, tiba-tiba saja kamu atau dia kepikiran nama orangnya. Kenapa hal ini terjadi? Ketika kamu dan temanmu berhenti untuk mencari tahu siapa nama orang tersebut, kalian juga berhenti mengejar the ugly sister. Hasilnya, otak kalian mulai mengaktifasi neuron yang tepat. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mencari sesuatu di Google ketika otakmu seakan tidak bisa menemukan kata yang tepat?
Mungkin ada yang merasa kalau hal itu merupakan hal yang curang dan bisa melemahkan ingatan. Kepercayaan ini justru kurang tepat. Mencari judul lagu yang baru saja kamu dengarkan tidak membuat memori kamu lemah. Sebaliknya, ketika kamu memaksa otakmu untuk datang dengan jawaban yang tepat, hal ini tidak membuat otakmu menjadi kuat. Kita harus bisa berdamai dengan keadaan ini dan menyadari kalau semua ini merupakan hal yang wajar terjadi. Sama halnya ketika kamu menggunakan kacamata saat kamu kesulitan dalam melihat, maka kamu boleh saja minta bantuan Google jika mengalami tip of the tongue. Pada dasarnya, otak kita sangat dipengaruhi oleh konteks. Misalnya dari tanda, asosiasi, informasi sensorik, mood kita, atau apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang ingin kita ingat. Jadi, sebuah konteks akan membantu kita mengingat karena sifat memori merupakan jaringan syaraf yang berhubungan erat dengan asosiasi. Misalnya begini, pernah nggak kamu di tempat tidur, mau baca buku, lalu baru ingat kalau kacamata kamu tidak ada? Kamu pun mengingatnya kalau kacamata itu kayaknya ada di dapur deh. Kemudian kamu berjalan dari kamar ke dapur, ketika di dapur, kamu tiba-tiba saja lupa, mau ngapain ya saya ke dapur? Pernah nggak kamu berada di situasi tersebut? Nah, kalau pernah, ini merupakan hal yang wajar terjadi. Hal ini disebabkan ketika kamu di kamar tidur, semua tanda yang kamu butuhkan ada di sana. Lemari buku, buku yang kamu mau baca, waktu yang cocok, dan barulah kamu ingat kalau kamu butuh kacamata. Nah, ketika kamu sampai di dapur, tanda yang ada di sana jauh berbeda. Tanda di situ justru mengarah ke hal seperti ini. Apakah kamu haus? Apakah kamu lapar? Bukan soal kacamata, jadi wajar saja kamu bisa lupa apa yang ingin kamu lakukan ketika ada di sana. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Jika kamu berada di situasi tersebut, coba berhenti sejenak dan kembali lagi ke ruangan di mana kamu mengingat ingin melakukan sesuatu. Kalau di contoh sebelumnya, coba kamu kembali ke kamar tidur, baik secara langsung atau diimajinasikan di otakmu saja. Nantinya, kamu tiba-tiba saja ingat apa yang harus kamu lakukan ketika kamu di dapur. Apakah kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mengingat? Pertama, belajar hal baru. Ketika kamu belajar hal baru, saat itu kamu sedang membangun hubungan neuroatomikal dan neurochemical. Bayangkan otak sebagai organ yang dinamis dan terus berubah. Semakin banyak hal baru yang kita pelajari, maka semakin banyak hubungan yang kita buat. Menariknya, ada mitos yang mengatakan kalau bermain teka-teki silang bisa membantu kita dalam mengingat. Ternyata tidak. Teka-teki silang hanya membantu kamu untuk mengingat kata yang sudah kamu tahu. Jadi kamu akan semakin baik di kata tersebut, tapi tidak pada kehidupan sehari-hari. Kedua, olahraga. Ada riset yang menunjukkan kalau olahraga teratur bisa mengurangi resiko kita untuk mengalami demensia atau penurunan daya ingat hampir 50%. Olahraga juga punya peran untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengingat di segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Olahraganya juga tidak perlu terlalu berat, cukup jalan kaki 10 menit setiap harinya juga sudah bisa kamu nikmati manfaatnya. Ketiga, tidur yang cukup. Banyak orang menyepelekan waktu tidur. Bahkan bagi orang yang usianya masih muda, ada ungkapan seperti ini, sleep is for the weak. Ini merupakan pemikiran yang berbahaya. Perlu dipahami, ketika kamu tidur, tubuh kamu ternyata sangat sibuk. Ingatan yang terjadi hari ini akan menjadi ingatan jangka panjang saat kamu tidur. Jadi, tidur bertanggung jawab untuk menyimpan informasi dan pengalaman yang kamu alami di sepanjang hari. Otak kita tidak didesain untuk mengingat semua hal yang kita lihat atau dengar, tapi hanya mengingat hal yang kita perhatikan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.